Halo semuanya, selamat datang. Di video kali ini aku akan menceritakan kisah nyata yang terjadi di Austin, Texas. Dikenal sebagai salah satu atlet sepeda paling berbakat di Amerika, Moriah Wilson ditemukan tewas ditembak di rumah temannya sendiri hanya beberapa hari sebelum kompetisi besar yang ditunggu-tunggu. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai kisah yang mengejutkan ini. Anna Moriah Wilson, kerap disapa Mo, lahir di Littleton, New Hampshire pada 16 Mei 1996. Ia putri dari Eric dan Karen Wilson dan tumbuh di Kirby, Vermont. Sebelum menjadi pesepeda profesional, Mo tertarik pada olahraga ski. Dibesarkan di lingkungan keluarga atlet seperti ayahnya, yang pernah menjadi anggota tim ski Amerika Serikat, dan bibinya yang berhasil 2 kali memenangkan balapan ski Nordik, membuat Mo sangat mencintai ski. Mo menempuh pendidikan di Brook Mountain Academy, sebuah sekolah khusus untuk atlet ski, dan lulus pada tahun 2014. Ia bahkan beberapa kali menjuarai lomba ski junior nasional. Namun cedera lutut yang cukup parah memaksanya untuk melepaskan impian menjadi pemain ski profesional. Saat itulah Mo beralih ke olahraga sepeda dan mulai serius menekuni olahraga itu. Ia kemudian pindah ke San Francisco dan pada tahun 2019 berhasil lulus dari Dartmouth College dengan gelar sarjana teknik. Namun setelah lulus, Mo memutuskan bahwa ia tidak ingin bekerja di bidang itu. Ia bertekad menjadi pesepeda profesional. Mo mulai mengikuti berbagai kompetisi balap sepeda di berbagai kota. Hampir di setiap perlombaan, ia selalu berhasil menempati posisi pertama atau kedua. Prestasinya konsisten, catatan waktunya stabil, dan gaya balapnya dikenal agresif serta penuh perhitungan. Pada 10 Mei 2022, Mo tiba di Austin, Texas, mempersiapkan diri mengikuti lomba sepeda gravel low cost. Dia menginap di apartemen teman dekatnya bernama Kathleen Cash. Keesokan harinya, pada tanggal 11 Mei sekitar pukul 10 malam, Cash kembali ke rumah setelah makan malam bersama teman-temannya. Sesampainya di apartemen, suasana terasa sunyi. Ketika ia berjalan menuju kamar mandi, ia mendapati Mo tergeletak di lantai bersimbah darah. Cash langsung panik. Tanpa berpikir panjang, ia berlari mendekat dan mencoba memeriksa denyut nadi Mo. Wajah Mo dipenuhi darah, tubuhnya dingin, dan ia tidak lagi bernafas. Meski hampir tidak ada harapan, Cash tetap melakukan CPR. Dengan suara gemetar, ia segera menelpon 911 dan memohon bantuan. Dalam panggilan itu terdengar kepanikan, ketakutan, dan keputusasaan yang mendalam. Cash hanya bisa berusaha, berharap keajaiban akan datang. Meskipun secara naluri ia tahu bahwa Mo sudah pergi. Beberapa menit kemudian, polisi dan tim medis tiba dan segera memeriksa Mo. Dia tertembak di bagian kepala dan telah tewas. Polisi bertindak cepat dengan mengumpulkan selongsong peluru yang ditemukan di dekat Mo untuk mengidentifikasi senjata apa yang digunakan. Awalnya mereka menduga ini adalah perampokan, apalagi sepeda Mo yang harganya sekitar $14.000 ikut menghilang. Tapi dugaan itu tak bertahan lama. Sepeda tersebut ditemukan di semak-semak dekat apartemen dan tidak ada tanda-tanda pintu rusak atau upaya masuk paksa. Dari sana, polisi menyimpulkan ini bukan perampokan, tapi pembunuhan. Karena Cash adalah satu-satunya orang di apartemen itu, ia menjadi orang pertama yang diperiksa. Kata Cash, sebelum dia pergi makan malam, Mo bilang padanya akan pergi berenang bersama Colin Strickland, mantan pacar Mo. Setelah hasil uji residu tembakan di tangannya negatif dan bukti alibinya kuat, polisi mengesampingkannya dari daftar tersangka. Polisi menemukan rekaman CCTV di mana Mo dan Colin tengah berada di sebuah restoran. Fokus polisi kini beralih pada Colin. Namun sebelum pergi menemuinya, polisi memeriksa CCTV di beberapa rumah di lingkungan tersebut. Ketika menonton rekaman itu, mereka menemukan sesuatu yang mencurigakan. Sebuah mobil Jeep hitam menuju rumah di mana Mo menginap malam itu. Saat mobil itu tiba, beberapa menit kemudian di tengah keheningan malam, terdengar teriakan, lalu suara tembakan. Semua terekam dengan jelas. Segera setelah penembakan, pelaku melarikan diri. Sayangnya, polisi sulit mengidentifikasi pelaku karena nomor plat kendaraan tidak terlihat dan posisi kamera yang terlalu jauh hingga tidak bisa menangkap gambar pelaku. Beberapa hari kemudian, polisi pergi menemui Colin. Saat itulah polisi melihat mobil Jeep dengan rak sepeda di belakang.
sama dengan yang terlihat di CCTV. Mobil itu terparkir di depan rumah Colin. Polisi tidak langsung bertanya tentang mobil tersebut. Mereka hanya memberitahu tentang Mo yang tewas. Karena ia adalah orang yang bersama Mo beberapa jam sebelum insiden itu, ia dibawa ke kantor polisi. Colin membenarkan kepada polisi bahwa pada hari itu ia memang pergi bersama Mo. Setelah selesai, ia mengantarkan Mo pulang ke rumah sekitar pukul 8 malam. Dalam proses pemeriksaan, polisi kemudian menanyakan tentang sebuah mobil Jeep hitam yang terlihat terparkir di depan rumahnya. Polisi tidak langsung memberitahu bahwa mobil tersebut sudah terekam CCTV dan dicurigai terlibat dalam insiden tersebut. Mereka hanya ingin mendengar penjelasan Colin terlebih dahulu. Colin menjawab bahwa mobil itu milik pacarnya, Kathleen Armstrong. Kathleen dikenal sebagai seorang instruktur yoga dan agen real estate berlisensi. Ia dan Colin telah menjalin hubungan sejak tahun 2019. Sejak saat itu pula, Kathleen mulai aktif bersepeda, mengikuti gaya hidup Colin yang juga merupakan pesepeda profesional. Namun hubungan mereka tidak terlalu berjalan mulus. Colin dan Kathleen sempat putus pada bulan Oktober 2021 dan kembali pacaran di bulan November. Selama putus dari Kathleen itulah, Colin berpacaran dengan Mo. Setelah kembali bersama Kathleen, Colin berteman dengan Mo. Sebagai sesama atlet sepeda, mereka bersikap profesional. Dia masih sering bertukar kabar dengannya meskipun Colin juga takut kalau sampai pacarnya tahu. Jadi dia mengganti nama Mo dengan nama orang lain di ponselnya. Di hari saat Colin pergi dengan Mo, Kathleen bilang dia mau ke salon sekitar jam 7 malam. Lalu 30 menit kemudian, dia mengirim pesan pada Colin akan ikut kelas yoga. Setelah itu dirinya tidak ada kabar sampai Colin tiba di rumah pada pukul 9 malam dan Kathleen tiba 20 menit kemudian. Ini adalah informasi dari Colin tentang keberadaan pacarnya di hari Mo dibunuh. Setelah interogasi itu, polisi memeriksa plat mobil tersebut dan benar, terdaftar atas nama Kathleen. Dan dari sinilah arah penyelidikan mulai berubah. Polisi kini memiliki satu nama yang perlu mereka telusuri lebih jauh, yaitu Kathleen Armstrong. Tidak diketahui secara pasti keberadaan Kathleen saat itu, dan polisi perlu informasi lebih dalam kemana dia pergi di malam itu. Sayangnya polisi tidak bisa memanggilnya ke kantor polisi dan menginterogasinya begitu saja. Ketika polisi memeriksa database dengan nama Kathleen, mereka menemukan surat penangkapan pelanggaran lama karena masalah pembayaran perawatan kecantikan. Surat itulah yang digunakan untuk membawanya ke kantor polisi. Tapi setelah diperiksa ulang, rupanya surat itu tidak sah karena milik orang lain. Hanya namanya saja yang sama, namun tanggal lahir berbeda. Meskipun begitu, polisi mencoba menanyakan tentang kematian Mo dan mobilnya yang terlihat di lingkungan rumah di mana Mo tinggal. Kathleen tidak mau berkomentar sedikit pun tentang Mo dan ingin segera pergi. Karena tidak ada alasan untuk menahannya, akhirnya Kathleen dibiarkan pergi. 5 hari kemudian setelah interogasi Colin yang pertama, kepolisian memanggilnya kembali. Mereka ingin menemukan informasi lebih banyak tentang Kathleen. Kata Colin, mereka berdua tinggal bersama. Saat putus di bulan Oktober, ia dekat dengan Mo. Tapi saat putus itu, kurang lebih selama seminggu mereka masih tinggal bersama. Karena Kathleen belum memindahkan semua barang-barangnya dan tidur di kamar terpisah. Di bulan itu, Mo beberapa kali ada di Austin. Mereka kemudian pergi makan, jalan, dan lain-lain. Colin juga melihat Kathleen memiliki aplikasi kencan dan mengobrol dengan beberapa pria di aplikasi itu. Selain itu, dia juga pernah pergi berkencan dengan orang lain. Colin mengaku tidak merasa cemburu dan ia percaya bahwa Kathleen pun tidak merasa terganggu saat ia dekat dengan Mo. Menurut Colin, hubungan mereka sudah berakhir dan masing-masing telah melanjutkan hidupnya. Meski hubungan mereka sempat putus nyambung, Colin tetap yakin bahwa Kathleen bukan tipe orang yang akan bertindak agresif. Ia percaya kekasihnya tidak mungkin terlibat pertengkaran sampai pada tindakan ekstrim, apalagi hanya karena memperebutkan seorang pria. Sejak proses interogasi pertama, Colin tidak lagi dapat menghubungi Kathleen. Ia tak pernah bertemu dengannya lagi setelah hari itu. Bahkan ayah Colin pun sudah mencoba menghubungi Kathleen, namun hasilnya sama. Tidak ada yang tahu di mana Kathleen. Dalam penyelidikan, terungkap bahwa pada awal Desember, Colin pernah membelikan Kathleen sebuah pistol dengan alasan untuk perlindungan diri. Kathleen juga diketahui sempat mengikuti pelatihan menembak setelahnya.
Setelah dilakukan pemeriksaan, jenis pistol milik Kathleen menunjukkan kecocokan yang signifikan dengan selongsong peluru yang ditemukan di TKP. Polisi kemudian memperoleh informasi penting dari salah satu teman dekat Kathleen. Teman tersebut mengungkapkan bahwa Kathleen ternyata sangat membenci hubungan Colin dan Mo. Ia bahkan pernah mengatakan bahwa ia ingin menyingkirkan Mo dari hidup Colin. Polisi menilai bahwa mereka telah memiliki cukup bukti yang menunjukkan keterlibatan Kathleen dalam kasus Mo. Di antaranya adalah mobil Jeep hitam yang terlihat di sekitar TKP, serta senjata api yang diketahui merupakan milik Kathleen. Setelah seluruh data ponsel berhasil dianalisis, polisi kemudian membandingkannya dengan rekaman CCTV yang telah dikumpulkan. Pada jam 7 malam, Mo dan Colin berada di restoran setelah pergi berenang. Mereka lalu pergi ke kawasan di mana Mo tinggal. Mereka tidak menyadari kalau Kathleen mengikuti mereka dan mengemudi di jalan yang sama dan hanya berjarak beberapa meter saja. Meskipun Kathleen mematikan ponselnya untuk menghilangkan jejak, namun CCTV menangkap mobil Jeep hitam milik Kathleen dan perlahan-lahan mendekat ke alamat Mo. Setelah Colin pergi, beberapa saat kemudian CCTV tetangga merekam suara Mo berteriak minta tolong, lalu diikuti dengan suara tembakan. Hasil pencocokan tersebut semakin menguatkan dugaan keterlibatan Kathleen dalam kejadian itu. Akhirnya surat perintah penangkapan dikeluarkan. Namun ketika petugas hendak membawa Kathleen untuk diperiksa lebih lanjut, dia menghilang. Polisi curiga kalau Kathleen sudah melarikan diri keluar kota atau bahkan keluar negeri. Dan benar saja, ia telah meninggalkan negara itu menggunakan paspor palsu yang diketahui adalah milik saudara perempuannya. Sepertinya Kathleen tidak menggunakan identitas aslinya untuk menghindari jika ada petugas yang mengawasinya. Setelah polisi memperoleh surat perintah untuk membuka akses ke email miliknya, mereka menemukan bahwa Kathleen telah memesan tiket penerbangan menuju Costa Rica. Setelah hampir 1 bulan melakukan pelacakan, polisi akhirnya menemukan bahwa Kathleen menyewa sebuah kamar di sebuah hostel di Costa Rica dan bekerja sebagai instruktur yoga. Untuk memancingnya keluar, US Marshal membuat iklan lowongan instruktur yoga di Facebook sebagai umpan. Kathleen tertarik dan menghubungi pihak yang memasang iklan tersebut. Ia pun menyetujui untuk bertemu tanpa menyadari bahwa itu adalah jebakan yang disiapkan untuk menangkapnya. Selama pelariannya, dia telah merubah penampilannya secara drastis dengan melakukan operasi plastik. Rambutnya telah diwarnai dan dipotong pendek, serta menggunakan identitas palsu. Meskipun Kathleen telah merubah wajahnya sedemikian rupa, petugas tetap dapat mengenalinya dari matanya. Setelah buron selama 43 hari, dia akhirnya ditangkap pada 29 Juni 2022 dan dibawa kembali ke Amerika Serikat. Dia didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama pada 21 Juli 2022. Pada 12 Oktober 2023, Kathleen sempat melarikan diri dari petugas yang mengantarnya temu janji dengan petugas medis di luar penjara. Dia ditangkap kembali setelah pengejaran singkat. Pada 16 November 2023, Kathleen dinyatakan bersalah atas pembunuhan Mo. Dia dijatuhi hukuman 90 tahun penjara dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 30 tahun. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan sampai jumpa di kisah berikutnya.